ada awal dari pertanyaannya Iu tadi, yaitu kenapa orang berdosa tidak dikondem. Itu pertanyaannya tadi ya. Nah, lalu tadi itu ada pola A, B, A, A, B, A, B. Jadi setiap misalnya ini kan pertanyaannya kan, terus jawabannya B. Lalu dari pertanyaan B ini dibikin pertanyaan lagi dan jawabannya itu harus connect sama A. Lalu yang A itu dibikin pertanyaan lagi, jawabannya itu ya harus kembali ke B tapi jawabannya lain. Boleh gitu? Nah, gimana sih? Saya belum ngerti sih. Boleh Ini sesuai dengan tadi di BS. Yang tadi di BS pasti tahu. Jadi kan ada pertanyaan. Pertanyaannya itu pola jawabannya itu A, B, A, B. Jadi artinya misalnya kita jawabannya B kan? Misalnya, kenapa orang tidak dikondem? Jawabannya kucing, gitu ya. Lalu pertanyaannya kenapa kita jawab kucing? Terus balik lagi ke jawaban A. Oke? Lalu bikin pertanyaan dari jawabannya A. Lalu jawabannya adalah B tapi pakai jawaban lain. Boleh semua? Oke. Oke, Tolong boleh. diisi Thank you, dulu dan di reason ya. Oke, silakan. Halo Mice, yang turang dapa. Dijawab Silakan Kak. karena orang yang dikondem itu bukan orang yang berdosa, bukan orang yang tidak berdosa. Dan jawaban di A, kenapa orang yang tidak berdosa yang dikondem? Terus jawaban B, karena orang yang berdosa tidak dikondem, makanya orang yang tidak berdosa yang dikondem. Oke. Jawaban lainnya yang ini kakak dapat tadi? Yang cuma dapat ingat karena Tuhan Yesus tidak mau orang berdosa dikondem, itu sebabnya yang dikondem adalah Tuhan Yesus sendiri yang tidak berdosa. Oke, Sesuai itu John dari 14. Udah dari kakak ya. Oke, thank you kak. Kita mau minta room 2. Itin, Sally, Abel, Manda. Ini room anak muda ini. Sally atau kaitin dulu? Boleh, boleh? Oke. Jadi kan pertanyaan yang B kedua sama B kedua itu belum dapat sih tapi kita. Oh, yang didapat apa? Ini sih, kenapa orang berdosa tidak dikondem? Karena orang tidak berdosa yang dikondem. Terus kenapa orang yang tidak berdosa dikondem? Karena orang yang berdosa tidak dikondem, C. Oke. Terus? Itu, Harusnya baru itu bisa, aja? C. Oke. Iya, C. Oke. Thank you. Thank you. Dari kelompok yang ada Sonder, Kak Sasha. Silakan. Halo Gedi, aku pas lagi OTW nih. Oh iya Kak Tadi Sasha. berdasarkan diskusi grup katanya Kokore ini Aca sama Sami katanya. Ya, Aca sama Sami perwakilannya. Oke. Silakan aja Sami. Dari yang mereka dengar tanpa tulis. Hmm. Siapa dulu? Aca ada dua. Oh, jadi kenapa orang berdosa tidak dikondem? Karena ada orang yang tidak berdosa yang dikondem. Kenapa?
orang yang tidak berdosa dikondem karena orang berdosa, keinginannya orang berdosa, orang yang seharusnya dikondem itu tidak dikondem supaya tidak mati. Oke. Tadi Setuju. orang setuju. Ya, kami jelaskan yang kami kurang. Kalau yang Sami ini, kenapa orang berdosa tidak dikondem? Karena orang yang tidak berdosa dikondem. Nah, jadi pertanyaannya kenapa orang yang tidak berdosa dikondem? Karena orang yang berdosa tidak dikondem. Kenapa demikian? Karena Jadi yang berikut itu cuma mengulangi lagi pertanyaan. ini kan cuma ingin jadinya ini kata dua tanda ini semua. Jadi yang Kokore tanya, yang Sami bilang karena itu, kenapa ditanya kenapa, dijawabnya karena sesuai dengan kenapa itu. Yang sesuai kenapa yang itu tuh pertanyaan. Coba ulang. Kokore dengar. Jadi kenapa orang berdosa tidak dikondem? Karena orang yang tidak berdosa dikondem. Orang yang tidak berdosa. Oke. Baru Terus itu kan ada itu mengisi yang di B itu. Iya, yang B, baru ada tanda tanya di Berarti B. B dan tanda tanya beda ini. Yang tanda tanya ini menunjukkan kenapa jawaban B. Nah, aku risetnya gitu. Coba. Nah, di situ itu dijawab di A. Karena orang yang berdosa tidak dikondem. Diulang. Di situ kenapa lagi? Nah, kenapa baru ini sekarang jawaban yang lain, yaitu karena yang dikondem yang adalah orang yang tidak berdosa tidak ingin orang yang dikondem itu orang yang berdosa untuk mati. Coba tanya Michi. Oke, mantap. Thank you, Sami. Oke. Mari kita lihat ya. Ini kan polanya AB ini kan, yang tadi pagi kan. Jadi kenapa orang berdosa tidak dikondem? Karena yang dikondem siapa? Orang yang tidak berdosa. Orang yang tidak berdosa. Nah, itu dia. Kebalikannya toh? Iya. Oke, mantap. Nah, terus ditanya kenapa kan? Kenapa, iya. Kenapa kan? Kenapa orang yang tidak berdosa dikondem? Ini pertanyaannya kan? Kenapa orang yang tidak berdosa dikondem? Kenapa jawabannya? Kalau balik ke A. Karena orang yang berdosa tidak dikondem. Itu dia. Balik lagi ke A kan? Iya. Nah, baru pertanyaannya sekarang kenapa? Ya kan? Ya. Kenapa orang berdosanya, bukan orang berdosanya lah yang mati, atau kenapa orang berdosa tidak dikondem? Diulang lagi kan pertanyaannya? Iya. Iya. Atau kenapa orang berdosa ini nggak mati aja, bukan, atau kenapa bukan orang berdosa yang mati? Itu sama aja pertanyaannya kan? Atau kenapa orang berdosa tidak dikondem? Jawabannya adalah unsur B, tapi jawaban lain. Jadi unsurnya harus kan polanya AB kan? Betul? Tetapi jawaban B-nya sekarang adalah jawaban lain. Jadi ada unsur B itu apa? Unsur B itu apa? Orang yang tidak berdosa atau berdosa? Tidak. Orang yang tidak berdosa. Iya, orang yang tidak berdosa. Nah, artinya jawaban lain itu ada unsur yang menjelaskan tentang orang yang tidak Tidak berdosa. Oke, berarti kita masukin kan
Jawaban lainnya karena Orang yang tidak berdosa. yang dikondem Orang yang tidak berdosa. orang yang tidak berdosa. Jawaban B atau jawaban A ini? B. Lalu kita jawaban lain artinya harus ada yang dijelaskan kan? Iya. Jadi kenapa orang berdosanya nggak mati? Karena orang yang dikondem orang yang tidak berdosa ingin apa? Orang yang berdosa. Orang yang berdosa di apa? Yang Tidak seharusnya mati. di apa? Dikondem. Yang seharusnya dikondem, Tidak dikondem. tidak dikondem atau Tidak mati. tidak dikondem atau tidak mati. Bisa ngerti semua? Ya dapat Kak. Nah, ini dia. Nah, inilah pola AB tadi. Gimana? Ya. Jadi ujung-ujungnya apakah ini adalah keinginan dari orang yang tidak berdosa yang dikondem ingin yang dikondem orang berdosa tidak mati, makanya kenapa ada orang berdosa tidak dikondem? Gimana? Iya. Nah, Iya. sekarang pertanyaannya. Kenapa? Kan dibilang tadi hukum tidak apa? Kita belajar hukum tidak apa? Berubah. Tidak berubah. Karena Yesus datang, coba lanjutin. Bukan untuk destroy Bukan hukum. untuk destroy the law. Artinya hukum tidak berubah kan? Iya. Nah, kalau hukum tidak berubah, hukum ini bilang apa? Mati. Orang yang berdosa yang harus mati. Orang berdosa. Orang berdosa harus terima upah dosa kan? Harus mati kan? Dosa. Iya. Mati. Lalu kenapa bisa orang berdosa Yang seharusnya mati nggak mati. Tidak tidak dikondem. dikondem? Kenapa? Oke, kita kasih waktu 3 menit aja untuk dibor. Habis itu kita mau tanya jawabannya, oke? Pertanyaannya jadi apa sih tadi? Sorry. Pertanyaannya adalah, kan hukum tidak berubah kan? Artinya orang berdosa itu harus mati, betul nggak? Iya. 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 Nah, pertanyaannya kenapa kalau orang berdosa harusnya mati, orang berdosanya nggak dikondem? Oke, boleh. Oke. Oke, thank you, Ci. Oke. Selamat discuss. Pertanyaannya tadi apa deh? Kenapa? Kenapa kalau hukum tidak berubah, orang berdosa kan harusnya mati kan, Tante Jacqueline? Iya. Kenapa nggak dikondem orang berdosanya kalau hukum tidak berubah gitu? Bisa Iya. ya? Iya deh. Oke, coba ya 3 menit. Halo, Cek. Halo Itin, boleh keluar terus masuk lagi? Thank you Mary Bell. Jadi, Aku ada putus-putus, Kak. Boleh tolong diulang lagi? oh boleh sekalian. Oke, jadi kan ini kan hukum ini nggak berubah kan? Artinya Iya, Kak. upah kalau orang berdosa ya harus ada upah kematian. Artinya upah kematiannya harus ada kan? Tetapi orang berdosanya mati nggak? Enggak. Enggak, Tidak. karena orang berdosa nggak dikondem kan berdasarkan perkataan Tuhan Yesus. Tapi upah kematiannya itu harus ada. Artinya kalau orang berdosanya nggak mati, artinya apa yang bisa dipisahkan dari orang berdosa? Dosa. Dosanya, dan dosanya ini dibawa oleh siapa sekarang? Tuhan Yesus. Yesus. Ditanggung oleh orang yang, Tidak Tidak berdosa. berdosa. nah bagaimana bisa dapat semua? Bisa, Kak.
Oke, mantap. Nah, sekarang pertanyaan dari Om Sudarto. Pembahasan dari pertanyaan Om Sudarto. Pertanyaannya, bagaimana jadi tadi itu Om Sudarto tanya tentang bagaimana tentang penebusan manusia lah konteksnya ya. Penebusan orang berdosa. Ya. Dan tadi dibilang bahwa salah satu kriterianya untuk tebus manusia berdosa apa? Ulang pertanyaannya, Kak. Tidak berdosa. Kriteria untuk tebus manusia berdosa apa? Orang yang tidak berdosa. Orang yang tidak berdosa. Artinya kalau ini menjadi kriteria, misalnya kalau ini satu-satunya kriteria untuk tebus manusia yang berdosa, siapa yang bisa juga menebus manusia? Bapak. Bapak. Bukan? Malaikat. Malaikat. Bagaimana? Jadi kalau ini tidak berdosa ini adalah satu-satunya kriteria, artinya yang bisa tebus juga siapa? Malaikat. Betul. Nah, tapi malaikat Malaikat. bisa nggak? Malaikat bisa nggak? Tidak. Ya, Malaikat tidak. Artinya apa? Artinya malaikat tidak bisa. Bukan malaikat. Bukan. Ada yang mau coba? Ci, sini coba, Ci. Boleh, Sally. Artinya, untuk tebus saja tidak 100%. Bukan. Okay, thank you, Ci. Iya, tapi nggak apa-apa. Makasih sudah coba, sayang. Silakan yang lain. Aku coba, Gi. Silakan, Kak Sasha. Apakah karena malaikat tidak ikut menciptakan? Bukan itu, Kak Sasha. Bukan ya? Terima kasih reasonnya. Jadi pertanyaannya adalah artinya apa? Itu kan? Jadi kalau malaikat, jadi ini kan salah satu, ini kan kriteria untuk tebus manusia berdosa kan harus nggak berdosa yang nebus kan? Iya. Iya. Kalau ini menjadi satu-satunya kriteria, artinya yang bisa menebus juga siapa? Malaikat. Berdosa. Tapi Tidak. malaikat nggak bisa, artinya rencana keselamatan yang bisa tebus manusia bukan malaikat. bukan. Artinya yang Oke, Tante bisa Nina. artinya yang bisa menebus adalah Bapa dan Anak. Bukan itu. Bukan itu, Maribel. Apa lagi? Sally. Oh, Tante Jacqueline dulu, silakan. Artinya kriterianya bukan hanya tidak berdosa saja. Itu dia. Iya. Iya, Ci, setuju. Artinya kriteria untuk menebus manusia bukan cuman Yang tidak Yang berdosa. Cuma tidak berdosa ya. tidak berdosa, ada yang lain. Karena kalau cuman tidak berdosa kriterianya itu satu-satunya, artinya malaikat bisa dong. Tapi malaikat nggak bisa. Tapi nggak bisa orang berdosa tebus orang berdosa, nggak mungkin juga. Betul nggak? Iya. Jadi kriterianya udah pasti nggak bisa. Yang menebus itu berdosa. Tapi ini bukan satu-satu kriterianya. Karena malaikat bisa atau enggak? Tidak bisa. bisa. Bisa.
Jadi artinya kriteria untuk menebus manusia tidak cuma ya, tidak cuma Berdosa. Tidak tidak berdosa. cuma tidak berdosa. Gimana? Bisa ya? Nah, pertanyaannya apa dia punya kriteria untuk menebus? Ya kan? Ya. Ya, bagaimana mau jelaskan kriteria atau kualifikasi yang bisa menebus? Oke, kriteria yang bisa menebus, oke? Nah, sekarang ini ada coba discuss dulu ya. Oke, coba discuss 4 langkahnya dalam 5 menit, boleh? Jadi micet yang orang nggak tahu berurutan atau enggak, cuma belum tahu pasti. Mhm. Yang apa? Yang bikin hukum, terus yang memiliki kehidupan kekal, terus yang equal bapak dan anak itu satu. Nomor 1 dulu aja, Kak. Nggak apa-apa. Nomor 1 dulu yang bikin hukum. Yang bikin hukum. Oke, yang lain setuju nggak kalau nomor 1 yang bikin hukum? Gimana? Nomor 1, apakah pembahasan poinnya yang bikin hukum atau yang lain? Gimana? Yang lain, bukan itu. Apa Kokore? Itu yang solusi hukum itu kayaknya yang nomor Coba 1. Kokore describe apa? Jadi orang berdosa itu kan karena dia melanggar hukum. Jadi kalau dikasih solusi hukum, berarti orang berdosa yang melanggar hukum itu seakan-akan tidak melanggar hukum. Oke, gimana semuanya? Jadi orang berdosa yang melanggar, ini kan yang solusi tadi kan? Dibuat seakan-akan tidak melanggar. Gimana? Tidak melanggar hukum. Dapat semua? Dapat. Jadi nomor 1 ini kan solusinya kan? Ya. Nah, yang kedua siapa yang mau coba? Ini dari pertanyaan yang tadi, Dek. Ya, ini mau jelaskan apa dia punya kualifikasi. Kriteria. Oh, kualifikasi. Ya, sama kriteria boleh juga. Untuk menebus tuh, Dek. Untuk menebus orang berdosa tuh. Untuk menebus orang berdosa? Bukan itu, Tante Jacqueline? Oh, kendak kriteria yang mau jadi penebus gitu. Iya, yang poin keduanya apa? Setelah kita tahu, ini kan solusinya toh? Oh. Jadi apa yang poin kedua yang mau dijelaskan? Mama mau coba, Kak Titin? Oh, Kak Titin udah buka mic. Silakan, Kak Titin. Hukum itu dibuat sedemikian rupa sehingga yang melanggar hukum seakan-akan tidak melanggar oleh yang memiliki otoritas kepada hukum itu. Oke, jadi itu kan nomor 1 Kakak Titin ulang kan? Jadi dia punya intinya, ini bisa dibuat oleh siapa? Yang memiliki punya otoritas. Betul, yang memiliki otoritas terhadap hukum. Ya. Gimana, boleh? Jadi yang nomor 1 solusinya itu bisa dibuat oleh yang punya otoritas terhadap hukum ini. Sehingga orang berdosa yang melanggar dibuat seakan-akan tidak apa? Tidak melanggar. Oke, nomor 3, siapa mau coba?
Belum dibuka mic-nya, Mah? Kita masuk ke apa itu hukum. Oke, apa itu hukum? Apa itu hukum, Mah? Hukum itu firman, nafas, kehidupan. Jadi orang yang melanggar hukum artinya dia tolak kehidupan. Nah, terus ini karena penebusan dibuatlah seakan-akan dia tidak tolak kehidupan. Jadi yang langgar ini kan tolak kehidupan, kan? Ya. Solusinya gimana, Mah? Dibuat seakan-akan yang melanggar ini tidak tolak kehidupan. Tuh. Yang melanggar, Tidak tolak kehidupan. yang melanggar tidak mati, walaupun, Tolak kehidupan. nah itu dia. Ini ulang nomor berapa ini? 3. Mah ini nomor 3. nomor- Ulang berapa? Nomor? Iya. Nomor 2. 2 menjadi 4. Nomor berapa? 2. Jadi 2. Nah, ini nomor 3 ini ngulang nomor berapa pertanyaannya? Oh, nomor 3. Nomor 3 mengulang nomor berapa? Yang melanggar 2. tidak mati walaupun tolak kehidupan. Nomor berapa? Ulang nomor berapa? Seakan-akan dia tidak melanggar kan? Ya? Ya, ulang nomor berapa, Mama, pertanyaannya? Nomor 2. Nomor 2 itu dibuat nomor 1. oleh... Nomor 1 kan? Orang berdosa yang melanggar dibuat seakan-akan tidak melanggar. Yang melanggar tidak mati walaupun tolak kehidupan. Gimana? Ya. Boleh ya? Oke, sekarang nomor 4. Siapa yang mau jelaskan nomor 4? Kalau 3 ulang 1 artinya ulang 4 nomor berapa? 4 ulang nomor berapa? Nomor 2. 2. 2. Solusinya bisa dilakukan oleh siapa? Oleh yang memiliki otoritas. Oleh yang punya kehidupan dong. Oh iya ya. Atau yang punya hukum, betul nggak? Jadi artinya kesimpulan sejauh ini salah satu kriterianya untuk tebus manusia harus yang punya kehidupan, yang punya hukum tersebut. Yang kehidupannya ditolak oleh manusia, itulah kehidupan yang itulah kehidupan yang digunakan untuk menebus kematian hasil menolak kehidupan. Gimana? Jadi jelas nih, coba. Maaf, kurang boleh diulang yang tadi, maksudnya yang tolak kehidupan bagaimana itu tadi? Jadi kan pertanyaannya tadi kan apa itu kriterianya kan? Untuk tebus manusia yang berdosa. Nggak bisa cuman tidak berdosa, tetapi yang menebus itu harus yang punya otoritas daripada hukum. Yang hukum itu adalah firman nafas kehidupan. Sehingga dia bisa bikin orang yang tolak kehidupan itu tidak mati walaupun tolak kehidupan. Kalau dia nggak ada otoritas, bisa nggak tebus orang tersebut? Sehingga yang harusnya mati tidak mati. Tidak bisa. Bisa. Tidak bisa. Itu dia. Jadi kalau misalnya malaikat yang tebus manusia, kira-kira bisa nggak membuat orang yang mati tidak mati kalau malaikat itu bukan kehidupan tersebut? Tidak bisa. Nggak bisa. Jadi harus yang punya hukum itulah yang menebus. Gimana? Boleh? Karena yang punya hukum lah yang nanti yang kasih solusi itu yang punya otoritas terhadap hukum, ya kan? Dan hukum itu adalah kehidupan.
Jadi yang punya kehidupan itulah yang bisa menebus. Gimana? Ya. Bisa Iya. ya? Nah, Gay, maaf Ya, Gay, ya Kak. nanya lagi. Silakan. Poin yang nomor 1 itu kan berarti kriterianya itu adalah hukum, mengenai hukum kan. Jadi dibuat orang berdosa yang melanggar itu dibuat seakan-akan tidak melanggar. Itu maksudnya ya, Gay ya. Jadi orang berdosa yang melanggar, kan kalau melanggar ini kan harus mati kan Kak? Dikondem kan? Tapi untuk tidak dikondem, jadi artinya dia dibuat seakan-akan tidak melanggar. Betul nggak Kak? Oh iya. Nah itu Iya, dia. betul. Oh, Dan oke, ini namanya kan mau ditebus kan? Dan ini bisa dibuat oleh yang otoritasnya, yang berotoritas akan hukum. Terhadap hukum. Iya. Iya. Oh ya, oke Gay. Boleh? Ngerti. Itu Ya, dia. boleh, Sedangkan boleh. hukum tersebut adalah kehidupan kan? Firman Nah, atas kehidupan. jadi kalau ya. dia tolak kehidupan, artinya coba gini ya. Ini mau lanjut lah. Ini dia punya kesimpulan. Ya. Jadi kan ini orang berdosa. Orang berdosa punya harga apa? Kehidupan. Masa orang berdosa harganya kehidupan? Harganya apa? Kematian. Nah, harganya Mati. kematian karena upah dosa mati kan? Iya. Dan harga kematian ini karena tolak kehidupan. Artinya, apakah kalau dia ini tolak kehidupan dan supaya dia nggak mati, dia harus dikasih kehidupan yang dia tolak? Ya. Betul. Ya. Dan apakah yang bisa kasih adalah yang punya kehidupan? Yang punya kehidupan. Iya. Ya. Artinya, Betul. dia ditebus dengan jumlah kehidupan. Jumlah kehidupan yang 1:1 dengan harga kematiannya gimana? Kematian. Supaya Oh, dia iya. hidup gimana? Iya. Jadi ibaratnya dengan dia tolak kehidupan supaya dia nggak mati, dia harus dikasih atau ditebus atau diberikan jumlah kehidupan yang dia tolak, Iya. ya kan? Iya, betul. Dan siapa yang punya kehidupan ini? Gabriel punya? Tidak. Nggak punya. Jumlah kehidupan ini yang dia tolak ini cuman bisa diberikan oleh Yang memiliki kehidupan. pemberi kehidupan, ya kan? Atau Ya. yang pembuat hukum. Iya. Artinya yang punya kehidupan, pemberi kehidupan antara siapa dan siapa? Bapak dan anak. Betul, Bapak dan anak, ya Iya. kan? Ayatnya di mana Bapak dan anak punya kehidupan? John 5:26. John 5:26. 7:5:26. Oke, bisa ya? Iya, bisa Gay. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah kenapa Bapa bukan yang turun sebagai manusia? Gimana? Jadi kita tahu yang turun siapa? Anak Yesus. Anak. Yang datang menebus ini kan? Iya. Turun kan? Jadi pertanyaannya, kalau dua-duanya bisa, ya kan? Memberikan jumlah kehidupan yang ditolak, yang adalah harga kematian, kenapa anaknya yang turun? Kenapa Bapa yang kita tahu ini Bapa ini sebagai sumbernya, kenapa Bapa tidak turun sebagai manusia? Bisa ngerti pertanyaannya? Iya. Karena anak yang turun, bukan Bapak. Oke. Thank you, tidak turun sebagai manusia. Ya. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa Bapak nggak turun kan sebagai manusia? Karena Kakak Maratur bilang karena anak yang turun sebagai apa? Manusia. Nah, artinya kalau misalnya hanya anak yang bisa turun sebagai manusia, artinya penebusan manusia itu kurang atau lebih dari cuman bayar kehidupan?
Lebih dari cuma bayar kehidupan. Lebih dari membayar kehidupan. Nah, atau memberikan kehidupan kan? Jadi kalau misalnya Bapak bisa turun, ya, Bapak bisa turun artinya Memiliki rencana keselamatan itu cuma terdiri apa? Dari apa? Kehidupan. kehidupan. Ini cuma terdiri dari poin 100% berikan kehidupan yang tadi hutang kan? Iya. Ini kan yang tadi kan dia punya solusi harus berikan jumlah kehidupan yang ditolak, betul nggak? Dan yang bisa berikan tadi siapa dan siapa? Bapak dan Tapi kenyataannya anak yang turun dan hanya anak yang bisa turun. Ya kan? Artinya kalau misalnya Bapak yang turun, bisa saja Bapak yang turun, artinya rencana keselamatan yang 100% itu cuman terdiri dari 100% memberikan kehidupan yang ditolak manusia. Bagaimana? Kalau Bapak yang turun. Tapi karena anak yang turun, artinya rencana keselamatan yang 100%, apakah cuma terdiri dari 100% memberikan kehidupan? Ya. Artinya rencana keselamatan yang 100% terdiri dari paling tidak 2, ya kan? Iya. Yaitu 100% berikan kehidupan, yang satu juga berapa persen? 100%. 100% juga yang kita belum tahu apa. Boleh? Semuanya? Boleh. Ya. Jadi artinya kalau misalnya dia hanya 100%-nya, siapa yang bisa turun? Bapak. Kalau dia ada 200% dalam 100% rencana keselamatan, itu karena ada lebih dari 2 itu nih. Iya, kenapa kok bisa ada lebih 2? Kan kalau 1 kan Bapak yang turun kan? Kalau misalnya dia rencana keselamatannya lebih dari 2, artinya? Bukan Bapak yang turun. Artinya bukan Bapak yang turun. Gimana? Boleh? Iya. Bisa Halo? dapat itu? Ayo coba, ada yang mau tanya nggak di sini? Dek, kita belum mengerti betul, Dek, tentang 100% ini, Dek. Oke. Yang dari Bapak dan dari anak. Belum ya, belum ngerti. Oke, jadi kita melihat ya Kak Tante Jacqueline, rencana keselamatan itu solusinya kan manusia harus dikasih jumlah kehidupan yang mana dia tolak kan, supaya dia nggak mati yang harusnya mati kan? Setuju? Iya, setuju, Dek. Nah, lalu artinya dia harus diberikan kehidupan oleh pemberi kehidupan, nggak bisa siapa? Malaikat. Nggak bisa malaikat. Nggak bisa malaikat. Dan siapa yang pemberi kehidupan itu? Bapak dan anak, Dek, tadi. Antara bapak dan anak, betul nggak? Iya. Nah, sekarang yang pada kenyataannya turun siapa? Anak kan yang turun kan? Sebagai manusia. Nah, pertanyaannya, kenapa Bapak nggak turun sebagai manusia? Karena dua-duanya kan pemberi kehidupan. Kalau misalnya dua-dua pemberi kehidupan, artinya solusi rencana keselamatan, kalau misalnya ya, bisa dua-duanya antara Bapak dan anak. Artinya, solusi keselamatan itu cuman apa? Diberikan 100%. apa? Diberikan 100%. Diberikan apa? Diberikan apa kepada manusia rencana keselamatan itu? Kehidupan. Nah, kehidupan. Karena kan mereka berdua dia punya label atau dia punya di sini sebagai pemberi kehidupan kan, Bapak dan anak kan? Iya. Yang mana hukum yang adalah kehidupan itu ditolak, makanya kalau ditolak yang cuma bisa berikan adalah yang punya kehidupan atau yang punya hukum, yaitu Bapak dan anak. Jadi antara kalau misalnya
dia punya rencana keselamatan cuman berikan kehidupan, ya Bapak juga bisa turun. Gimana? Iya. Boleh, Tante Jacqueline? Jadi kalau misalnya rencana keselamatan itu cuman berikan kehidupan aja deh sama manusia, Bapak bisa turun. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang, Bapak kan nggak turun kan? Iya. Dan yang turun adalah anak sebagai manusia. Ya kan? Artinya rencana keselamatan yang 100% ini terdiri dari paling kurang 2 bagian, yang mana 100% yang kita sudah tahu berikan kehidupan, yang 100% ini kita belum tahu apa. Jadi paling tidak rencana keselamatan itu lebih dari memberikan 100% kehidupan kepada manusia yang sudah tolak kehidupan. Yaitu ada yang lain. Gimana? Tante Jacqueline bisa? Iya, Dek, jadi tunggu, Dek. Jadi kan rencana keselamatan ini kan dibuat sama Bapak dan anak, dan Bapak dan anak itu cuman mereka yang bisa memberikan kehidupan. Nah, Betul. jadi pemilik kehidupan ini Bapak dan anak. Iya kan, Dek? Nah, betul. Jadi kalau memang mau diberikan kehidupan kepada manusia ini, kalau cuman kehidupan saja, Bapak juga bisa berikan kehidupan gitu. Iya, betul. Bapak bisa berikan Bapak kan? juga bisa. Bapak juga bisa berikan kehidupan gitu. Tapi kenapa hanya anak yang bisa turun gitu? Artinya yang diberikan itu selain kehidupan yang 100% itu, ada lagi yang lain selain kehidupan 100% itu, Dek. Betul. Oke. Itu dia. Jadi rencana keselamatan itu terdiri dari 2 bagian yang 100%. Gitu, Tante Jacqueline. Boleh ya? Iya. Jadi Yesus turun, dia punya unsur kehidupan? Iya. Tuh, ya kan? Artinya yang lebih dari 1, ada unsur lainnya kan? Ini unsur lainnya kan? Iya. Yang Bapak miliki enggak? Tidak. Nah, yang Bapak tidak miliki karena Bapak nggak bisa turun, betul nggak? Iya. Ini yang Bapak tidak miliki sehingga Bapak tidak turun, dan ini seakan-akan kalau Bapak nggak memiliki ini positif atau negatif? Negatif. Tapi ini seakan-akan kan kelihatannya di mata ini negatif kan? Tapi ini adalah positif. Boleh? Jadi Bapak yang tidak miliki unsur lainnya ini sangatlah positif. Artinya lebih positif Bapak atau anak? Kedua-duanya. Bapak. Coba, Bapak yang tidak punya unsur lainnya ini, yang dimiliki anak itu positif. Artinya lebih positif anak atau Bapak? Lebih positif anak. Bapak. Coba ya, ini harus kebalik-balikan kan? Kalau misalnya ada orang yang tidak makan ayam sehat, oke? Artinya yang lebih tidak sehat siapa? A atau B? Yang makan. Yang makan. Coba gini, kebalik contohnya lagi. Yang tidak makan ayam, ya betul. Tidak makan ayam sehat. Artinya yang lebih positif yang tidak makan atau makan? Yang tidak makan. Ini kan yang lebih positif. Iya. Iya. Ini kan yang lebih positif kan? Nah, sekarang Bapak yang tidak miliki unsur lainnya yang Tuhan Yesus miliki, ini positif. Artinya lebih positif Bapak atau anak? Anak. Coba. B, tidak memakan ayam atau memiliki ayam yang dimiliki A. Dia sehat. Artinya A lebih tidak sehat atau sehat? Sehat. A.
A. Oh, B tidak makan ayam sama seperti A, betul? Tidak makan ayam sehat? Sehat. Artinya A sehat atau tidak sehat? Sehat. A. Oh, A makan tidak. ayam enggak, Tante Tidak Jenny? sehat dong. Tidak makan. Tidak. A makan ayam enggak? Tidak. Makan. A sama B ini kan kebalikan, toh? Ayam. Iya. Berarti Sama A tidak seperti sehat. Bapak, toh? Bapak dan anak, kalau misalnya anak punya unsur lain yang tidak dimiliki Bapak, ya kan? Iya. Jadi Bapak nggak punya. Di sini, ini ya, ini anak, ya. Anak Bapak, toh? Bapak punya unsur lain, Bapak tidak punya unsur lain, kan? Iya. Anak ada unsur lainnya. Iya. Ini positif. Artinya anak apa? Negatif. Negatif. Bilang aja tidak sepositif Bapak, gimana? Oh, iya. Atau yang makan ayam apa? Tidak sesehat yang tidak makan ayam, gimana? Iya. Yang tidak makan ayam, ya kan? Karena yang tidak punya unsur lain kita sebut apa? Artinya yang punya unsur lain lebih positif atau tidak sepositif? Tidak sepositif. Ini dia premisnya, gimana? Sehingga anak yang tidak sepositif Bapak ini yang punya unsur lain bisa penuhi kriteria Penebusan. yang tidak sepositif Bapak. Dia punya kriteria unsur lain ini. Gimana? Jadi Dek, anak ini yang tidak sepositif Bapak karena dia memiliki unsur yang lain, karena unsur yang lain itu ya Dek, yang dia miliki. Iya, sehingga dia bisa memenuhi unsur lain yang tidak sepositif Bapak. Karena Bapak, kenapa disebut positif? Karena tidak punya unsur lain atau tidak punya atau punya? Tidak punya Bapak. Nah, artinya Tuhan Yesus bisa penuhi unsur lainnya ini karena dia punya unsur lain yang tidak sepositif Bapak ini. Bapak. Karena kalau tidak punya unsur lain, apa? Dia punya ini. Positif atau negatif? Positif. Gimana? Dan ini dilanjut besok. Gimana? Boleh? Jadi, sebentar deh. Oh boleh, iya, aku coba ulang ya, Ge. Boleh, Kak Sasha. Kenapa? Jadi kan kalau kita ke atas itu, Bapak itu kan punya unsur kehidupan 100%. Ya kan, Ge? Tapi yang turun itu kan anaknya. Iya. Iya kan? Yang rencana artinya rencana keselamatan yang 100% itu terdiri dari 100% kehidupan dan ada 100% lagi unsur lainnya. Betul. Nah, tapi unsur lainnya ini itu yang Bapak itu tidak miliki, gitu kan? Betul. Yang sebetulnya kelihatannya seakan-akan negatif, tapi itu sebetulnya adalah positif. Sehingga artinya Bapak ini tidak punya unsur lain ini positif. Artinya si anak-anak yang punya unsur lain ini tidak positif Bapak, gitu. Betul. Oh, sehingga anak itu bisa memenuhi kriteria untuk kriteria itu walaupun atau kata lain kriteria apa Kak Sasha? Unsur lain kan Kak Sasha? Unsur lain, ya unsur lain ya yang tidak sepositif Bapak. Betul. Karena unsur pertama apa?
kehidupan dipenuhi kan? Yang Ya, unsur udah kedua, sama kan, unsur ya. lain harus dipenuhi dan ini tidak sepositif Bapak karena yang tidak punya unsur ini positif. Gimana? Positif, ya, ya, benar-benar. Iya. Oh, oke. Oke. Jadi kayak lawannya ini ya. Iya, Mama, lawan. Bertentangan gitulah. Tapi jangan Ya. dipikirkan apa dulu ya, nanti besok dibahas. Yang penting Oh, kita ngerti alurnya. Iya, berarti untuk kenapa anak itu, karena anak itu selain punya 100% kehidupan, ada unsur lainnya gitu ya. Ge, Iya. ya. Yang tidak sepositif Bapak gitu. Oke, ya yang ngerti, Ge. Bisa ya? Oke, Tante Jacqueline, silakan. Jadi artinya sini walaupun anak itu ada tambahan kriteria, sedangkan Bapak itu cuma satu top yang 100% kehidupan itu, tetap anak, jadi yang tambahan itu yang kriteria yang lain itu yang membuat anak ini tidak sepositif Bapak. Betul. Tapi dia yang memenuhi kriteria itu untuk. Karena dia yang punya apa, Tante Jacqueline? Dia yang punya unsur yang lain itu. Betul. Iya. Bisa ya, Tante Jacqueline? Iya, Dek. Oke, gimana semuanya boleh? Ini adalah bagian dari kita punya pelajaran rencana keselamatan kan? Yang 2 persoalan. Jadi ini adalah pelajaran yang harus kita ngerti kalau kita memang mau benefit dari rencana keselamatan. Dan biarlah pelajaran ini kita bisa ulang-ulang, renungkan, sehingga kita bisa menghargai rencana keselamatan dalam yang ditunjukkan dalam pilihan-pilihan kehidupan kita. Boleh ya semuanya? Review malam ini? Boleh, Boleh, Gedi. Terima kasih. Ya, Sally ada pertanyaan? Boleh screenshotan sih. Oh, boleh. Oke. Oh ya, judulnya apa ya, Cik? Kalau terus. Ini belum, ini tentang masih Matius 5 ayat 17, sayang. Oke, Cik. Masih satu bahan. Udah, Cik. Udah, Cik. Udah, Cik. Oh, iya. Iya, Tante Jacqueline. Boleh naik, cuman yang paling atas itu, tapi Oh, boleh, sebelah boleh. Oke. Oke. Ya. Udah tinggal screenshotan habis itu print. Udah, Cik. Sudah ya, berarti ya? Udah, Kak. Oke. Kak Maratur boleh berdoa tutup ya, makasih.